boleh promosi, boleh apapun, tapi jangan menyinggung hal-hal yang bersifat keagamaan, suku, ras, apalagi kemudian sampai menistakan seseorang yang dimuliakan disandingkan dengan khamar, sesuatu yang merupakan perbuatan setan dan jelas-jelas diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai yang belakangan ini marak, yaitu terkait dengan sebuah bar yang bernama Holy Wings yang mempromosikan bagi orang yang bernama Muhammad atau Maria itu digratiskan minuman berupa khamr atau bir. Nah, bagaimana kita melihat ini? Saya sudah ditemani dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini dan dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz melihat ini fenomena apa? Penistaan agama kah? Atau memang ini ya cukup promosi biasa aja yang siapapun bisa melakukan hal itu gitu. Nah, selain itu kan juga ada reaksi yang cukup bagus ya dari Masjid Jogokarian tuh di Yogyakarta ya. Jadi mereka membuat ya semacam sayembara juga, bukan sayembara, itu pengumuman mereka yang bernama Muhammad dan Maria itu akan mendapatkan hadiah ketika datang untuk melaksanakan sholat subuh gitu ya di hari tertentu gitu ya misalkan. Nah, ini kan reaksi yang cukup bagus sebenarnya, tidak mencaci dan tidak juga ini, walaupun ya itu juga tidak baik ya untuk keberagaman di Indonesia tentu saja. Nah, Ustaz melihat ini gimana? Iya, pada titik tertentu ya, yang namanya promosi itu kan harus ada distingsinya ya, harus ada pembedanya di antara kemudian kayak kompetitor yang lain. Cuman memang di Indonesia itu sangat dijaga betul Mas Rifki, jangan sampai kemudian apapun bentuknya gitu menyeret-nyeret atau kemudian di tepi jurang sara gitu ya. Jadi suku, ras, agama, saya kira itu di negara kita yang keberagamannya luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika, jadi harus betul-betul kita tidak boleh gegabah, tidak boleh main-main dalam tanda petik ketika menggunakan nama-nama yang punya asosiasi dengan keyakinan tertentu yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Bayangkan kemudian saya tidak yakin mereka tidak punya kesadaran ya bahwa ketika menempelkan kata Muhammad dan Maria, asosiasi orang pasti Muhammad. Kalau Muhammad dengan Rudi itu mungkin orang mengasosiasikan random nama gitu, tapi di satu sisi Muhammad representasi dari orang yang sangat dimuliakan, Rasul umat Islam, sementara yang satu Maria sebagai simbol dari Maryam ya, ibundanya Nabi Isa gitu. Ditempelkan satu promosi kepada minuman keras yang notabene-nya secara jelas gitu ya diharamkan. Bayangkan menggunakan nama orang yang sangat dimuliakan, sesuatu yang haram digratiskan gitu. Maka reaksi kemudian muncul dan kemudian terjadilah apa yang kita lihat akhir-akhir ini. Maka ini pembelajaran yang saya kira penting ya, jangan sampai terulang lagi, sehingga kemudian kita mulai bahwa kemudian beragama itu gini, maksud saya begini, meyakini bahwa apa yang paling kita yakini benar itu tidak harus kemudian menjadikan kita menjelekkan gitu ya kemudian keyakinan orang lain gitu. Bahwa Al-Quran juga sudah menegaskan, misalkan kalau kita baca Mas Rifki, surat Al-An'am ayat 108 itu jelas sekali mengatakan begini, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah gitu. Jangan engkau mencela, menjelek-jelekkan Tuhan atau keyakinan yang kemudian dianut oleh orang-orang yang selain Allah gitu. Karena apa? Kalau kita lakukan itu wa yasubullaha adwam bighairi ilm, mereka juga akan mencela Allah. Adwam itu kan berarti atas dasar permusuhan, membalas gitu, bighairi ilm, tanpa pengetahuan. Yang repot kan itu. Ayat itu menariknya dilanjutkan dengan kalimat wa kadzalika ja'alna likulli ummatin amalahum. Jadi ya setiap orang itu pasti meyakini gitu ya
bahwa amal mereka, keyakinan mereka, Tuhan mereka, Nabi mereka itu paling baik gitu. Padahal Allah mengatakan di akhir surat itu, summa ilallahi marji'uhum wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Nantilah Allah sebenarnya yang sang pengadil, yang menentukan keyakinan kita benar atau tidak atau apa gitu. Oleh karenanya memang di negara kita yang notabene-nya keberagamannya luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika, saya kira bagaimana kita terbiasa untuk toleran, terbiasa untuk menghargai keyakinan orang lain, termasuk meyakini bahwa di dalam konteks umat Islam bahwa khamr itu jelas diharamkan. Al-Maidah 90 sampai 91 menegaskan betul di situ. Saya kira semua agama punya value yang sama ya. Walaupun kemudian di situ dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Ya alladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan. Ini dalam keyakinan umat Islam ya. Hai orang-orang yang beriman gitu. Allah tidak menyebut ini untuk orang yang lain, orang yang punya keyakinan Islam bahwa sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, judi, kemudian wal ansabu itu kita berkorban tapi kita persembahkan untuk Tuhan selain Allah, wal azlamu itu apa ya, mengundi nasib dengan anak panah. Dulu orang-orang Arab itu kalau mau kemana-mana mau bisnis itu anak panah kemudian ini tergantung gitu. Kemudian mereka meyakini itu sebagai simbol kayak istikharah gitu. Rizum itu sebuah perbuatan keji dari amal-amal syaitan gitu. Wastanibuhu, maka hindari, jauhi itu, la'allakum tuflihun. Menarik gitu. Hindarkanlah 4 itu la'allakum tuflihun, agar kalian mencapai kemenangan. Artinya apa? Bukan untuk Tuhan. Agama itu saya selalu tekankan, agama itu diturunkan Allah untuk apa? Agar manusia punya kemuliaan, punya kemenangan gitu. Baru kemudian disebutkan di situ bahwa sebenarnya bukan untuk Tuhan. Dijelaskan di situ kenapa rizmin amali syaitan. Allah kemudian mengatakan di ayat 91-nya, innama yuridu syaitanu, karena sesungguhnya setan itu selalu menginginkan ayyuki abaikumul adawat wal baghdha. Kalau kalian khamr, kalau kalian minum khamr, narkoba, kalau kalian judi, kalau kalian mengundi nasib, kalian memberikan sesuatu persembahan untuk selain Tuhan, akan ada permusuhan di situ, akan ada kebencian di situ. Banyak kasus kan kemudian pemukulan terjadi gara-gara mabuk, kemudian banyak orang bangkrut gara-gara judi dan sebagainya. Allah mengatakan bahwa kemudian kalau Anda lakukan itu di dalam judi dan khamr itu ada permusuhan, ada kebencian, dan kemudian yang menarik, setan juga wayasuddukum an dzikrillah. Kalau kita sudah judi, sudah khamr, kemudian akan menjauhkan engkau dari ingat Allah gitu ya. Dan kalau udah itu ya kemudian selesai kan kehidupan orang berantakan dan sebagainya. Intinya apa? Intinya bahwa kasus Holy Wings saya kira mengajarkan kepada kita, pertama, jangan kemudian masuk di wilayah-wilayah sensitif gitu di negara kita yang beragam ini. Sara, ayo kita tinggalkan. Boleh promosi, boleh apapun, tapi jangan menyinggung hal-hal yang bersifat keagamaan, suku, ras. Dan saya kira ini bukan peristiwa pertama ya, banyak kasus yang kemudian kita nggak banyak belajar, apalagi kemudian sampai menistakan seseorang yang dimuliakan disandingkan dengan khamr, sesuatu yang merupakan perbuatan setan dan jelas-jelas diharamkan. Sehingga toleransi ayo kita pupuk, kita boleh berinteraksi, berhablum minanas, tapi jaga gitu. Saya kira umat Islam diajarkan untuk lakum dinukum waliyadin, untuk punya keyakinan tetapi pada saat yang sama juga bisa berdampingan dan toleran dengan keyakinan orang lain. Termasuk kasus Holy Wings kan sebenarnya dia lupa akan toleransi, dia lupa bahwa Nabi Muhammad itu sesuatu yang dimuliakan oleh umat Islam, masa ditempelkan untuk minuman keras dan digratiskan gitu. Ketika kasus Muhammad Ali, seorang petinju Amerika saja, ketika namanya kemudian di jalan kemudian diinjek-injek, dia wah itu bukan persoalan Alinya tapi ada Muhammad, sesuatu yang kita muliakan di konteks umat Islam. Nah ini kan sudah ditutup ya. Holy Wings-nya juga sudah dijadikan tersangka ya, beberapa orang yang terlibat dalam promosi itu ya, baik pemilik maupun bagian media sosialnya, bagian promosinya segala macam ya. Nah ini kan pelajaran penting ya buat kita bahwa ya jadi promosi ini katanya ya
di cabang-cabang yang memang penjualannya belum mencapai 60% atau kurang dari 60% atau sampai 60% gitu loh. Jadi ya memang sepertinya ada kesengajaan untuk bagaimana menaikkan, kadang-kadang kan menaikkan itu kan untuk dengan kontroversi dengan apa gitu. Tapi ya artinya pelajaran penting lah bahwa jangan sampai ya kita menyerempet itu ya. Karena untuk kehidupan keberagaman di Indonesia itu cukup cukup mengganggu atau gimana Ustaz? Ini sangat banyak kasus kan kemudian, walaupun kadang-kadang benar saja orang kemudian mensikapinya salah. Kasus orang protes suara adzan aja karena itu sara kan masuk ke pengadilan gitu ya. Kita energi kita habis untuk itu, apalagi ini jelas-jelas untuk sesuatu yang secara keyakinan umat Islam saja khamrnya gitu, minuman kerasnya sudah haram, apalagi ditempelkan nama yang paling dimuliakan di kalangan umat Islam yaitu Nabi Muhammad. Juga akan sangat kemudian menyinggung teman-teman agama Nasrani yang Maria juga di situ dijadikan media promosi. Saya kira dengan media sosial yang semua orang bisa menulis apapun gitu ya, memposting apapun, bikin video apapun lah, kita perlu bijak lah ya. Kita perlu kearifan yang luar biasa. Jari-jari kita, lisan kita akan menentukan gitu ya. Sebuah bangsa ini tercabik-cabik, kemudian energinya habis untuk sesuatu yang boleh jadi karena ketidaktahuan kita atau bahkan kita gitu akan terus mengulang hal-hal yang sesuatu yang sensitif itu. Kasus Holiwing saya kira menyadarkan kita lagi bahwa jangan main-main lah dengan isu-isu yang memecah belah bangsa, karena kita sudah ditakdirkan sebagai bangsa yang majmuk, bangsa yang beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka kemudian yang paling sesungguhnya penting ditumbuhkan adalah bagaimana kita bisa berdampingan sebagai warga bangsa. Ukhuwah watoniyah saya kira ini jadi ukuran ya, dan jadi pertaruhan ya, bahwa persaudaraan antar bangsa ini akan kemudian ternodai ketika kita masuk ke wilayah-wilayah sara gitu. Dan itu berulang-ulang ya, polarisasi kita aja belum selesai kan gara-gara politik dicampur adukkan dengan agama gitu ya. Kasus Ahok gitu masih terngiang-ngiang betul, energi kita habis. Kasus apalagi yang kemudian harus kriminalisasi ulama, macam-macam lah. Pokoknya hati-hati dengan isu-isu keagamaan gitu, isu-isu kesukuan, isu-isu yang bersifat sensitif. Maka kemudian negara kemudian bahkan di pasal 151 itu kemudian 156 atau 151 ya, 156 kemudian menjaga betul ya, untuk menjaga ketertiban umum. Maka orang-orang yang bermain-main di wilayah itu disebut penista agama. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini menunjukkan ketidakdewasaan kita. Ya, maksudnya ketika misalkan sedikit-sedikit pelecehan, sedikit-sedikit penistaan agama, itu menunjukkan bagi ada sebagian orang gitu, ini menunjukkan ketidakdewasaan kita dalam beragama. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa ya itu juga bentuk dari kita juga belum dewasa dalam dalam beragama gitu loh. Nah, ini gimana Ustadz melihatnya? Ya betul, ya, apalagi didukung dengan UU ITE gitu yang kadang-kadang karet gitu pasalnya. Ya betul, pada titik tertentu gitu ya, ketika intinya apa sih, kita harus bijak lah, kita harus beragama itu maksud saya begini gitu, kita yakin dengan agama kita wajib gitu, tapi jangan juga harus dengan melecehkan agama yang lain. Dan kasus-kasus seperti ini bukan hanya di Indonesia, kasus di Perancis ketika karikatur Rasulullah digambar itu kan bagian juga bukan ekspresi kebebasan. Bebas di negara manapun itu, kata bebas itu kan terikat secara implisit sesungguhnya dengan kebebasan orang lain. Nah, bagaimana seseorang yang masing-masing punya hak kebebasan itu saling berdampingan gitu. Bahkan Nabi itu kan luar biasa, betapa bahwa kemudian seseorang itu yang sampai diingatkan terus usini bil jari gitu. Rasulullah itu sampai diingetin malaikat Jibril, hati-hati gitu, muliakan tetanggamu. Bayangkan bertetangga aja itu kan biasanya kita bebas kan,
menyetel tip yang punya kita di rumah kita jam 11 jam 1 malam dengan volume yang kita bisa nikmati gitu kan. Tapi kebebasan kita juga kemudian harus memperhatikan, menghormati kebebasan orang lain. Yang reaksinya berlebihan juga ayo kita letakkan pada konteks yang benar. Diserahkan aja kepada itulah pentingnya negara harus hadir di situ untuk menjaga ketertiban umum. Kalau mau sikapnya dewasa, saya kira teman-teman dari Jogokarian menjadi penting gitu, untuk menunjukkan bahwa ayolah gitu, jangan sekedar mengkritik bahwa itu tidak benar, tapi contohkan gitu. Kita bisa menggunakan nama-nama yang kita idolakan untuk sesuatu yang positif. Saya selalu mengatakan Mas Rifki, agama itu efektif, semua orang sepakat. Efektif untuk mengajak kebaikan, juga efektif untuk menghancurkan. Artinya apa? Bukan tidak boleh. Bahwa agama itu luar biasa. Orang tertib, orang rajin, orang punya effort untuk bekerja, orang punya semangat optimisme. Itu kan juga dilandasi oleh agama. Tapi orang kemudian mengatasnamakan agama untuk perang, itu juga atas nama agama. Jadi yang paling penting ta'awun aja, tetapi alal birri wa taqwa. Bagaimana kemudian kita berkolaborasi untuk kebaikan dan ketakwaan, tetapi jangan gunakan apapun untuk kolaborasi demi kebencian dan keburukan gitu. Itu poinnya, saya kira kedewasaannya di situ gitu. Nah, yang terakhir Ustaz, kenapa masih terjadi hal-hal yang kayak gini? Ya, kita harus akui bahwa kemudian umat Islam terutama khususnya dan umumnya rakyat kita ya literasinya masih rendah, kita harus akui. Sehingga kemudian kalau literasi rendah, bacaannya kemudian kurang, juga otomatis mempengaruhi sikap kan, reaksi atas apapun gitu. Ya kalau mau berprasangka baik, saya kira ketika mereka menuliskan promosi dengan nama Muhammad sama Maria, mereka tidak berpikir sejauh itu gitu. Atau mungkin kalau berpikir negatifnya meyakini ini distingsi yang luar biasa untuk menggenjot omsetnya. Sehingga saya kira kemudian ya berharap kemudian para tokoh-tokoh agama juga ayolah gitu ya, kita tingkatkan literasi umat gitu. Tokoh-tokoh agama juga punya kewajiban untuk mengajarkan agama yang membiasakan dialog, membiasakan tabayun, membiasakan sesuatu yang berbeda itu nggak mesti musuh. Ekspresi-ekspresi sikap perbedaan itu menarik kan. Kalau ulama-ulama dulu itu kan mengajarkan berbeda boleh, tetapi adab kemudian dijaga gitu ya. Kalau nggak setuju dengan satu pendapat, tulis pendapat lain gitu ya, bukan kemudian merusak propertinya. Bukan kemudian dengan mencaci maki gitu, atau kemudian ya tidak bisa kan secara subjektif kita gantungkan kepada masing-masing orang. Lah disitulah negara hadir, maka di situ negara menjadi penting di saat masyarakat yang memang belum bisa kemudian berpikir secara dewasa, secara mandiri gitu. Itu pelajaran besar lah buat kita untuk tidak terulang lagi lah. Nggak ada Holy Wings 1, 2 atau kasus Ahok lagi, atau kasus karikatur Rasulullah, atau kasus orang membakar satu bendera tertentu yang ada asosiasinya dengan SARA dan sebagainya. Oke, terima kasih Ustaz. Walaupun ya kita tahu kan mungkin ya di dalam karyawan Holy Wings sendiri ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani segala macam. Justru itu keberagaman itu harus dirawat betul ya. Jangan sampai kemudian tercerabut atau kemudian ternoda ya hanya gara-gara itu tadi. Kalau sekedar promosi sepele sekali gitu, terlalu besar lah yang dikorbankan. Ayo kedewasaan kita. Anda bolehlah meningkatkan omset, Anda boleh berpolitik untuk meraih sesuatu yang Anda inginkan, tapi ayolah gitu, agama terlalu mulia untuk kemudian diturunkan derajatnya hanya sebagai alat-alat kekuasaan atau vested interest yang bersifat duniawi. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, semoga ya kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran atau hikmah dari dialog kita kali ini. Ya semoga kita makin dewasa dalam beragama. Ya terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.